siaran Sandiwara Radio, Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya. Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sandiwara Radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Telaga Rena Mahawijaya pada babak ke-53 ini menampilkan Ali Ermawati sebagai Mantili, Maria Untu sebagai Pramita, Ai Subari sebagai Bentar, Bambang sebagai Paksi Jaladara, Api Burhan sebagai Ranggaweni, Tatang S sebagai Kang Udi, dan Yatni sebagai Nyai Udi. Inilah Telaga Rena Mahawijaya babak ke-53. Pada babak terdahulu dikisahkan, Lasmini dapat mengalahkan Ki Jara dan Lukina, tetapi sebaliknya Lasmini dikalahkan oleh Mantiri. Ki Jara dan Lugina yang menderita kelumpuhan dapat disembuhkan oleh Brahma. Lasmini yang menderita luka parah dirawat di Malaka oleh Kanyari dan Raksadewa. Sementara itu, di kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi telah mencanangkan pembuatan jalan terpanjang dari ibu kota kerajaan Pajajaran yang baru di Paku Jajar sampai ke bekas ibu kota Pajajaran yang lama di Kawali. Sandiwara Radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Saudara-saudara, para pemuka kerajaan Pajajaran, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa pekerjaan pembuatan jalan dari Paku Jajar sampai Kawali adalah merupakan pekerjaan yang paling berat yang harus kita kerjakan bersama-sama. Marilah kita lihat gambar peta ini. Nah, ini Paku Jajar dan ini Kawali. Jalan panjang tersebut akan melalui tempat-tempat penting sebanyak 14 tempat. Iya, 14. Banyak bukan? Nah, ke-14 tempat penting itu, yaitu, nah, ini Cilengsi. Ini Cibarusa. Terus Warung Gede. Nah, Tanjung Pura. Nah, ini Karawang. Cikau, nah, kemudian Purwakarta, nah, lalu Sagalaherang, ya, dan Tomo, nah, kemudian Sindangkasi, ya, Raja Galuh, Talaga, dan terakhir Kawali, ya. Jadi jalan panjang itu berakhir di Kawali. Iya, benar. Arus perpindahan rakyat Pajajaran dari Kawali ke Tegal Paku Jajar sudah lama berakhir. Bila demikian, pembuatan jalan itu bukan untuk tujuan memperlancar, dalam arti kata menyediakan sarana jalan bagi arus perpindahan rakyat Pajajaran. Jadi untuk apa? Untuk menghindari putusnya hubungan antara wilayah Priangan Timur dan Priangan Barat. Iya. Untuk menghindari. Saudara-saudara tahu sendiri, ya? Tahu saya sendiri. Bahwa daerah-daerah bawahan kita yang terbanyak berada di wilayah Priangan Timur.
Sedangkan ibu kota Pajajaran berada di Priangan Barat. Nah, bila mana antara kedua wilayah ini tidak dihubungkan oleh suatu perhubungan yang tepat guna, maka ada kemungkinan daerah-daerah bawahan itu akan bertindak sendiri-sendiri. Dan bagi kita akan sulit mengawasinya. Sebab seperti yang saya katakan tadi itu, tidak ada perhubungan yang tepat guna. Tapi dengan adanya jalan panjang ini, maka kita dengan mudah akan bisa mengawasi daerah-daerah bawahan. Bila terjadi sesuatu di daerah bawah yang terjauh sekalipun, akan dapat dengan cepat kita ketahui berkat adanya sarana perhubungan yang lengkap. Betul sekali. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau tidak ada ya, saya cukupkan pertemuan ini dan selamat bekerja. Gusti Permaisuri. Ada apa, Emban? Gusti Ayu Putri Mantili datang berkunjung. Ya, aku sudah melihatnya. Dia menunggang kuda memasuki perkarangan rumah kita, bukan? Daulat, Gusti. Cepatlah kau ke belakang dan siapkan hidangan. Daulat, Gusti. Selamat siang, Kanda Dewi Pramita. Selamat siang, Rai Mantili. Mari masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Kanda Dewi. Kapan kau datang dari Malaka? Kanda Dewi Pramita suka begitu. Sebelum ke keraton, ya? Kakang Brahma singgah dulu di sini. Jadi Kanda Dewi sudah tahu kan? Ya, saya senang bahwa Rai tidak membunuh Lasmini. Sejak semula memang tidak ada niat sedikit pun untuk membunuh Lasmini. Saya hanya sekedar membuktikan bahwa jurus Sri Gunting adalah jurus ilmu silat biasa yang sanggup mengarahkan ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Iya, sebab walau bagaimana, Lasmini itu tidak jahat. Ya, hanya kadang-kadang lepas kendali dia itu. Benar, Kanda Dewi. Terutama mengapa saya tidak mau mencelakai Lasmini terlalu parah. Sebab saya tidak enak sama Bentar. Hah? Maaf, Kanda Dewi Pramita. Sebabnya Lasmini pergi ke Malaka karena disuruh oleh Bentar. Oh, sebabnya Bentar tidak mau pertikaian saya dan Lasmini menjadi berlarut-larut. Saya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Lasmini. Karena cintanya pada Bentar sangat besar. Sehingga dia mau berkorban, meninggalkan Jawa Dwipa, pergi jauh ke negeri seberang. Ya, cita-citanya ingin merajai dunia persilatan ditinggalkan demi untuk menyenangkan Bentar. Iya, saya melihat pengorbanannya. Kadang-kadang saya kasihan kepadanya. Iya. Apakah Bentar sudah mengetahui hal ini? Sudah. Kanda Brahma yang menceritakan semuanya tentang pertarungan antara kau dan Lasmini di Laut Malaka. Bagaimana sikapnya? Dia tidak berkata apa-apa, hanya menundukkan wajahnya. Pasti dia tidak suka terhadap tindakan saya itu. Mudah-mudahan tidak. Sebab setelah kembali dari menjalani bertapa di Gua Pantai Selatan, nampaknya dia semakin dewasa dan matang. Boleh saya menemuinya? Tapi janganlah bertengkar lagi, Rai. Tidak, Kanda Dewi Pramita. Seandainya Bentar mencaci maki saya akan menerimanya dengan ikhlas. Ya, saya percaya kepadamu. Nah, temuilah dia di danau di tengah sawah itu. Terima kasih, Kanda Dewi. Sampurasun.
Rampes. Bibi Mantili. Silahkan. Duduk di mana ya? Di sini saja. Gubuk Dango ini cukup bersih dan menyenangkan. Pantas kau betah berada di sini sepanjang hari. Bibi sudah puas. Maksudmu? Bibi sudah berhasil membalas dendam, bukan? Maaf, Pintar. Aku melukai hatimu. Aku tidak memperdulikan pesanmu kepada Lasmini tentang keinginanmu agar pertikaian itu dihentikan. Bibi Mantili tidak salah. Karena saya pun menyampaikan pesan itu tanpa berunding dulu dengan Bibi Mantili. Iya. Bibi Mantili sudah tahu belum? Kerajaan Pajajaran kan mau membuat jalan terpanjang. Betul kok. Malah saya sudah tahu daftar tempat-tempat yang akan dilalui oleh jalan terpanjang itu. Bibi Mantili, kenapa diam saja? Kenapa memandang saya dengan pandangan seperti itu? Pintar. Kau mengalihkan pembicaraan untuk menutupi hatimu yang pedih. Aku tahu hatimu terluka. Maafkan aku, Pintar. Tidak, Bibi. Bibi tidak bersalah. Sudahlah, saya sudah melupakannya. Iya. Sandiwara radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Nyai, Ya, Kang. aku akan ke rumah Kedemangnya. Ada kumpulan, Kang? Iya, kan pembuatan jalan terpanjang itu akan melalui Kademangan kita ini, Kademangan Telaga. Tentunya akan lama sekali pembuatan jalan itu ya, Kang. Sebab panjangnya hampir sepanjang wilayah Kulon. Kalau dikerjakan secara bertahap mah memang lama sekali. Tapi kalau serentak akan lebih cepat selesai. Serentak bagaimana, Kang? Aduh, ya di setiap tempat yang akan dilalui jalan terpanjang itu serentak membuat jalan secara bersama-sama. Di Cibarusah, di Cikabao, Segala Herang, dan sebagainya. Bareng semuanya. Jadinya jalan itu cepat selesai. Tapi kalau dikerjakan secara bertahap, dimulai dari Pakuan Pajajaran, terus merembet ke Cilengsi, terus ke Cibarusah, terus ke Warung Gede. Wah, kapan selesainya tuh? Oh, begitu. Lalu yang mengerjakannya siapa? Ya, rakyat di setiap tempat yang dilalui jalan itu harus bekerja membuat jalan secara gotong royong. Oh, saya kira yang mengerjakan jalan itu orang-orang ibu kota Pajajaran saja. Kita yang di desa-desa taunya tinggal beres dan tinggal pakai. Enak bener. Kita kan rakyat Pajajaran. Jadi sudah sewajibnya membantu apa-apa yang menjadi pekerjaan kerajaan. Bukan sebaliknya, Kang Udi? Sebaliknya bagaimana? Raja harus menyenangkan rakyatnya, harus memikirkan nasib rakyatnya. Dibuatkan jalan-jalan yang bagus, dibuatkan pengairan yang bagus untuk mengairi sawah-sawah. Jadi kita mah diam saja, semuanya tahu beres. Kok tertawa, Kang? Kalau gitu mah caranya kacau atuh. Raja bisa mabuk sendirian. Bukan berarti rakyat itu harus seperti bayi yang mengap aja terus. Ya, raja tinggal menyuapi makanan dan minuman. Itu sih sama saja dengan menyuruh rakyat supaya bodoh seterusnya. Jadi rakyat tidak boleh manja? Iya, untuk apa manja? Kan tidak ada perlunya. Manja di sini artinya bukan lantas jadi malas. Supaya rakyat kepandaiannya bertambah maju, hidupnya semakin makmur, harus diajak bekerja. Sebab dengan bekerja, otak kita jadi jalan, tidak malas. Tapi sebaliknya jadi giat dan bersemangat. Kan begitu, Nyai? Iya. Nah, nanti ke Kademangan akan datang Tuan Hulu Balang dari ibu kota Pajajaran. Beliau akan menerangkan ukuran jalan itu, lebarnya berapa, bahan yang dibuat dari apa, dan sebagainya. Nah, supaya semua jalan yang dibuat di semua tempat baik, bentuknya juga baik maupun kekuatannya akan sama semua. Iya. Kemudian tuh, si Kundang sudah nyamper. Dia juga akan ikut kumpul di Kademangan. Ya, tunggu. Sudah, Nyai, ya. Aku berangkat dulu ya. Iya, Kang. Hati-hati ya.
Ibunda. Ya, Ibunda akan berkunjung ke keraton. Apakah kau akan turut serta, nak? Turut, Ibunda. Sebab saya pun sudah lama tidak berjumpa dengan Rai Paksi Jaladara. Iya, suruhlah si Pintal untuk menyiapkan kereta. Daulat, Ibunda. Itu yang berlari-lari di atas genteng, melompat-lompat dari bangunan satu ke bangunan lain. Raden Paksi? Iya, Raden Paksi dia. Aduh, minta ampun. Siang hari panas begini berlatih. Kemarin satu harian bersama Raden Bentar, berlatih perang-perangan di belakang istana. Ada Raden Bentar? Kemarin pagi datang bersama ibunya, Gusti Pramita. Oh, itu bawa apa? Tombak? Iya. Tidak tahu dapat dari mana. Banyak banget tombak itu. Jangan, Raden, jangan. Wah, dia mau menyerang kita dengan tombak. Jangan. Nakal banget Raden Paksi itu. Aduh, seenaknya saja melempar-lemparkan tombak. Kalau tidak cepat tiarap, bisa mampus kita. Aduh, lihat. Tombak-tombak itu semuanya tertancap pada dinding. Wah, rusak semuanya dinding gardu jaga ini. Pengawal! Ada apa, Ki? Yang di atas genteng keraton itu Raden Paksi. Iya, benar. Oh, patung hias dirusak. Patung hias yang mana, Ki? Aduh, yang di samping pendopo agung. Oh, yang itu. Diapakan oleh Raden Paksi, Ki? Ditendang, dipukul. Digempur habis-habisan sampai rusak berat. Katanya dipakai latihan. Ya ampun. Nakal banget Raden Paksi itu. Iya. Laporkan sama ibunya. Gusti Ayu Dewi Mantili. Sudah. Itu Gusti Ayu datang. Siaga. Pengawal, Siaga. mana anakku si Paksi? Di atas genteng keraton, Gusti Ayu. Sedang berlatih bermain tombak, Gusti Ayu. Itu. Dinding gardu jaga penuh dengan tombak tertancap. Perbuatan Paksi. Daulat Gusti Ayu. Paksi! Ya, Ibunda. Turun. Nanti. Sekarang. Nanti. Kalau tidak mau turun, aku panah. Pengawal, ambil panah. Aduh, jangan Gusti Ayu. Jangan. Jangan dipanah. Nanti Ananda Raden Paksi bisa celaka. Ambil panah, cepat. Gusti Ayu. Daulat Gusti Ayu. Paksi. Aku panah kakimu dan telingamu dua-duanya. Jangan, Ibunda. Iya, saya akan turun. Iya. Daulat Ibunda, sini. Daulat Ibunda, kau merusak patung hias yang berada di samping pendopo agung. Kepalanya copot, tangannya patah-patah, badannya retak-retak. Habis, patung hias itu jelek sekali, seperti badut. Jengkel saya melihatnya. Menurut kamu jelek, tapi menurut orang lain bagus. Patung hias itu kesayangan Tumenggung Wiratmaja. Kalau beliau marah, kau mau dihukum? Ya. Tumenggung Wiratmaja sayang sekali sama saya. Tidak mungkin dia marah. Tapi kau salah. Perbuatanmu itu salah. Paham? Paham, Ibunda. Tuh, Aki Uyut yang susah. Dia yang bertugas memelihara patung hias itu bisa kena marah oleh Tumenggung Wiratmaja. Sekarang juga kau pergi mencari batu. Mencari batu? Ibunda tidak mau tahu. Kau mencari batu kemana? Pokoknya, dalam waktu 3 hari, batu itu sudah harus ada di depan pendopo agung. Dan siap dipahat oleh Begawan Salitar. Untuk dibuat patung hias lagi. Daulat, Ibunda. Hiya! Kamu yang lapor sama ibuku ya? Iya, Raden. Patung hias itu jelek, tahu? Aku benci melihatnya. Mulutnya tebal sebelah, doer. Kepalanya butak, matanya melotot. Giginya cuma 2, gede-gede. Perutnya buncit. Pokoknya, patung hias itu jelek. Patung hias kok jelek? Itu bukan patung hias, tapi patung badut. Yang membuat patung hias itu bukan saya, Den. Itu Rama Begawan Salitar, ahli membuat patung keraton. Bilang sama Rama Begawan kalau bikin patung yang benar. Yang memesan patung itu Kangjeng Tumenggung Wiratmaja, Den. Baik, nanti aku bilang sama Wak Tumenggung Wiratmaja, jangan suka pesan patung yang jelek.
Hei, pengawal. Iya, Raden. Bengong saja. Iya, Raden. Iya. Siapkan gerobak, cepat. Gerobak? Aku mau ke Sungai Kayakas mencari batu. Baik, Den. Segera saya siapkan pedati. Jangan pedati, gerobak. Iya. Baik, Raden. Waduh, Raden Paksi itu tidak ada bedanya dengan ibunya, Gusti Ayu Dewi Mantili. Galak dan beringas. Malah lebih lagi, 2 kali lipat ibunya. Semua orang keraton kewalahan. Nakalnya minta ampun dia. Masih kecil, tapi tenaganya kuat sekali. Tempo hari, pintu gerbang keraton yang sebelah timur itu rusak berat. Tidak bisa ditutup dan dibuka lagi. Memangnya kenapa? Digedor. Digedor? Digedor oleh Raden Paksi. Pakai batang kayu besar sekali. Oh iya? Katanya latihan perang. Kalau menyerang musuh harus tahu caranya menghancurkan pintu gerbang. Oh. Sendirian memikul batang kayu besar sekali. Lalu pintu gerbang itu digedor-gedor sampai miring, bengkok-bengkok. Hulu Balang Kaluman, kepala regu penjaga pintu gerbang bagaimana? Dia tidak berani apa-apa. Tidak berani apa-apa? Iya, dia hanya berani lapor sama Senopati Indra Kumala. Nah, setelah Senopati Indra Kumala datang, barulah Raden Paksi berhenti menggedor-gedor pintu gerbang itu. Aduh, dasar turunan tukang perang. Kecil-kecil tenaganya kuat luar biasa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Nah, bentar. Jalan terpanjang yang akan dibuat oleh Pajajaran lewat ini. Lewat jalan utara? Iya, sebab kalau lewat selatan terlalu banyak gunung dan sungai. Prabu Siliwangi benar-benar seorang pemberani. Bukan hanya pemberani di medan perang, tapi juga pemberani dalam menyongsong masa depan rakyat Pajajaran. Sebab dengan membuat jalan terpanjang dari Pakuan Pajajaran sampai ke Kawali, celah-celah rawan yang dapat dipergunakan lawan-lawan Pajajaran tertutup sama sekali. Itu dari bidang keamanan. Sedangkan dari bidang perdagangan, sudah jelas akan menjadi semakin maju. Sebab pengangkutan hasil bumi, hasil hutan, dan hasil tambang akan lancar karena memiliki sarana jalan yang baik. Benar. Jarang seorang raja yang memiliki keahlian dalam 2 bidang sekaligus. Prabu Siliwangi ahli dalam menciptakan taktik dan siasat perang. Juga ahli dalam menciptakan taktik dan siasat yang diperuntukkan bagi kemakmuran kerajaan Pajajaran. Iya, karena Prabu Siliwangi tidak mau menyerah kepada buku. Maksud ayahanda? Setiap mempelajari sebuah buku, Prabu Siliwangi tidak pernah merasa puas. Diakuinya, buku itu sangat baik untuk menambah ilmu. Tapi dikatakannya pula bahwa buku itu masih kurang sempurna, masih perlu ditambah. Arti kasarnya, kurang lengkap. Nah, kekurang lengkapan inilah yang dicari sendiri. Sehingga apa yang diperoleh Prabu Siliwangi lebih lengkap dan lebih sempurna daripada buku yang dipelajarinya semula. Apakah itu merupakan sebuah sanggahan? Ya, bisa juga dikatakan begitu. Kalau memang si penulis buku tersebut harus disanggah. Tapi kalau tulisannya sudah benar, hanya kurang lengkap, kita hanya cukup melengkapinya saja. Arti kasarnya, menggaris bawahi. Saya pernah mencobanya, ayahanda. Saya menyanggah buku ilmu Jagat Upradawa, karangan Empu Daranindra. Saya menulis kelemahan tulisan Empu Daranindra tersebut. Sekaligus saya tulis pula tentang kelengkapan dan kebenarannya. Akan tetapi saya banyak mendapat caci maki dari kaum pujangga. Sedikit sekali yang memuji tulisan saya itu. Iya, aku sudah membaca tulisanmu yang judulnya Tato Aitsnyana. Tulisanmu sangat bagus. Padanan katanya cukup baik. Juga untaian kata dan rangkaian kalimatnya amat menarik. Akan tetapi, isinya kurang ampuh. Kurang mengena kepada sasarannya dengan tepat. Karena apa? Karena kau tidak menyertakan sumbernya. Dari manakah kau mendapatkan sumber Tato Aitsnyana yang kau paparkan di dalam buku itu? Itu merupakan tafsir, ayahanda. Saya hanya melemparkan tafsir. Tafsir akan menimbulkan bermacam-macam pendapat. Sebab setiap orang bebas memberikan tafsirnya sendiri-sendiri. Jadi tafsir itu belum mutlak.
Ilmu apa saja bukan milik sekelompok orang. Contohnya ilmu yang kau senangi ialah ilmu sejarah. Nah, ilmu sejarah bukan milik kaum sejarawan. Siapapun juga yang berminat terhadap sejarah berhak menyampaikan pendapatnya terhadap sejarah. Tidak pandang apakah dia itu seorang petani, pedagang, pegawai, atau apa saja. Semuanya boleh ikut ambil bagian dalam usaha perbaikan mutu ilmu sejarah. Dengan demikian, sejarah itu tidak akan begitu-begitu saja, akan tetapi berkembang. Bila demikian halnya, akibatnya tidak akan pernah selesai. Memang begitu, Bentar. Sebab ilmu pengetahuan tidak akan pernah selesai sebelum dunia ini berakhir. Hasil karya seseorang yang saat ini dianggap paling benar oleh masyarakat akan gugur dan tidak berguna bila muncul karya yang baru yang lebih lengkap, lebih sempurna dari karya yang tadi itu. Dan nanti bisa gugur lagi oleh munculnya hasil karya yang baru, yang lebih sempurna lagi. Begitu seterusnya. Apakah tidak akan membingungkan Ayahanda? Sebab para kaum cerdik cendekiawan satu sama lain saling sanggah karena berbeda pendapat. Perbedaan pendapat harus ada, Bentar. Itu tandanya manusia semakin maju. Dan pendapat itu bukan suatu perkara pemaksaan, melainkan merupakan kesimpulan tersendiri. Jadi bila mana pendapat itu dilemparkan ke masyarakat, terserah kepada masyarakat sendiri untuk menilainya. Kalau pendapatnya itu awur-awuran, masyarakat akan tahu sendiri bahwa pendapat itu pendapat yang keliru atau yang benar. Untuk tidak membingungkan masyarakat, harus dibagi menjadi dua perihal yang utuh. Apa itu, Ayahanda? Sumber dan tafsir. Sumber dan tafsir. Yang akan kita kemukakan harus dikatakan sumbernya. Dan sumber ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hasil karangan atau angan-angan berhayal secara serampangan. Akan tetapi, benar-benar bisa dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, tafsir. Tafsir ini hasil dari kesimpulan pemikiran diri kita sendiri. Tafsir ini kita lemparkan ke masyarakat untuk dinilai. Dan kita tidak boleh kecewa kalau tafsir kita itu tidak diakui oleh masyarakat. Ya, Ayahanda. Ada orang di atas genteng. Paksi. Rai Paksi? Iya. Paksi, ayo sini, turun. Wah, Brahma, Ibunda ada di situ. Kenapa kau menanyakan ibumu? Ibunda marah sama saya. Wah, kamu nakal sih, Rai Paksi. Ayo ke sini, turunlah. Di atas genteng panas. Kenapa? Kau tidak mau bertemu dengan ibumu? Saya dimarahi, Wah Brahma. Ibumu tidak akan marah kalau kau tidak salah. Patung hias yang di samping pendopo agung rusak. Loh, kenapa sampai merusak patung yang seperti itu? Saya benci banget sama patung itu. Kok benci? Jelek banget. Nah, kakak Mas Bentar juga tertawa kan? Patung itu jelek. Patung itu bukan sengaja dibuat jelek. Tapi si pembuat patung itu hendak menggambar manusia yang culas, penjilat, dan juga pengecut. Tapi cara membuatnya kasar, sehingga nampak jelek sekali. Setiap saya lewat di depan pendopo agung, patung itu rasanya mencibirkan saya, mengejek saya terus. Tadi pagi, kesabaran saya habis. Saya sikat dia, saya hajar sampai kepalanya copot. Paksi. Ada-ada saja kau ini. Lalu ibumu bilang apa? Saya harus ganti. Hari ini juga, saya harus mendapatkan batu yang besarnya sama dengan patung itu. Kau akan mencarinya kemana? Ke sungai Kayakas, Pak Brahma. Di sungai itu, batunya banyak. Terutama di hulu. Besar-besar. Iya, berangkatlah. Wah Brahma. Iya? Kakang Mas Bentar ikut ya? Iya, boleh. Ayo Bentar, antar adikmu ini. Daulat Ayahanda. Sandiwara radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Dinda Harnum, tadinya aku kira cinta Bentar kepada Lasmini cinta ingusan. Tidak taunya malah mendalam. Tadinya mungkin tidak.
Tapi setelah diajak tidur oleh Lasmini, jadinya Bentar tidak bisa melupakan Lasmini. Ya, itulah. Saya jadi bingung. Tapi saya lihat, kemarin bermain-main gembira sekali dengan Raden Paksi. Berlatih perang-perangan sehari suntuk. Kalau di sini dia bisa terhibur sebab ada Raden Paksi. Tapi kalau di kampung Jamparing kan sunyi. Dia sering ngelamun. Biasanya untuk melupakan perempuan. Obatnya harus perempuan lagi. Dinda Harnum suka berkata begitu. Betul kok. Itu obat mujarab. Bentar dikawinkan begitu? Jangan. Dia masih terlalu muda. Lalu? Dipacang-pacangkan. Apa? Dipacang-pacangkan dengan siapa? Gadis-gadis keraton. Banyak yang cantik. Kelihatannya Bentar belum berminat. Dia acuh tak acuh kalau bersua dengan gadis-gadis keraton. Contohnya Dewi Roro Amiyati, putri Tumenggung Wiratmaja. Kurang cantik bagaimana? Iya, dia kembang keraton Madangkara. Saat ini, dialah gadis yang paling cantik di keraton Madangkara. Nah, saya dengar kabar selentingan Tumenggung Wiratmaja berkeinginan menjodohkan putrinya itu dengan Bentar. Pantas, waktu ada upacara mitembeyan di kampung Jamparing, Tumenggung Wiratmaja menyodorkan Dewi Roro Amiyati untuk menjadi gadis pembawa sesajen di samping Raden Bentar. Nah, itulah. Tapi Bentar dingin sekali. Acuh tak acuh. Coba. Terhadap gadis-gadis, Bentar memang agak pemalu, dingin, dan acuh tak acuh. Alim sekali. Iya, saya pikir juga begitu. Bentar pemuda yang alim. Tidak tahunya dengan Lasmini sampai berbuat begitu. Bentar itu diam-diam, tapi mendalam. Begini saja, kita carikan lagi yang lain. Maksud Dinda Harnum? Mungkin gadis-gadis keraton Madangkara yang cantik-cantik itu, ya? Bahkan yang tercantik, Dewi Rara Amiyati yang mendapat julukan kembang keraton Madangkara, bukanlah jenis gadis idamannya. Ya? Artinya, ya, seleranya Bentar bukan gadis seperti itu. Lalu yang harus bagaimana lagi? Dewi Rara Amiyati itu kan cantiknya seperti apa? Sulit dicari tandingannya. Selera itu bukan perkara cantik atau tidak, Kanda Dewi Pramita. Nah, lalu apa? Yang cocok dengan selera. Seorang gadis idaman belum tentu harus cantik. Yang biasa-biasa saja, bahkan bisa lebih memiliki daya tarik yang kuat. Jadi, siapa kalau begitu? Yang mirip dengan Lasmini. Yang mirip dengan Lasmini? Yang kita ketahui sampai saat ini, selera dan cita rasa Bentar terhadap perempuan, yaitu perempuan model Lasmini. Nah, kenapa tidak dicarikan gantinya yang mirip dengan Lasmini? Apa ada yang mirip dengan Lasmini? Ada. Siapa? Dewi Anjani. Dewi Anjani? Putri yang mana? Putri Tumenggung Gitranyali dari Pajajaran. Saya belum pernah melihatnya. Saya sudah melihatnya satu kali. Ketika berkunjung ke keraton Pajajaran. Ya. Saya sampai menahan napas. Saya kira Lasmini ada di keraton Pajajaran. Persis. Wajahnya, bentuk tubuhnya, gerak-geriknya, pokoknya semuanya. Seperti pinang dibelah dua dengan Lasmini. Bedanya, yang ini lebih muda dan segar. Kalau Lasmini kan sudah berumur. Umurnya sama dengan Mantili. Saya jadi ingin segera melihatnya. Gampang, nanti kita atur. Ada apa? Si Congkol berteriak-teriak. Kidemang. Ada apa? Oh ini pagi-pagi sudah berteriak-teriak. Ada tamu agung, Kidemang. Tamu agung? Iya. Kau ini ngigau apa mimpi? Itu tuh Raden Bentar dengan Raden Paksi, Kidemang. Apa? Raden Bentar dan Raden Paksi? Iya. Naik gerobak. Belakangnya banyak orang, Kidemang. Bawa cangkul dan linggis. Raden Bentar dan Raden Paksi naik gerobak. Di belakangnya banyak orang membawa cangkul dan linggis. Betul. Betul ya. Jadi capek.
Daulat Raden berdua yang mulia. Hamba Demang Cilangkap menghaturkan sembah. Berdiri. Daulat Raden. Ki Demang Cilangkap, perintahkan juga kepada rakyatmu, penduduk Kademangan Cilangkap ini, jangan duduk di tanah seperti itu dan jangan menyembah kepada kami. Hanya kepada Wak Brahma kalian boleh menyembah. Berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Cepat. Ada kehendak apakah Raden berdua berkunjung ke Kademangan kami yang dusun ini, Raden? Aku mencari batu untuk dibuat patung. Oh, banyak sekali, Raden. Kebetulan Kademangan Cilangkap ini berada di dekat hulu sungai Kayakas yang banyak terdapat batu-batu besar. Aku titipkan gerobak di sini sebab aku mau turun ke sungai. Daulat Raden. Hamba segera pula menyiapkan rakyat untuk membantu Raden menggali dan mengangkat batu. Tidak perlu, sebab aku sudah bawa orang banyak. Tuh, barisan linggis dan cangkul di belakangku. Rakyat di sini jangan diganggu. Tetap saja pada pekerjaannya sehari-hari, menggarap sawah dan ladang. Kami baru saja panen. Hasil panen kami berlimpah-limpah. Jadi saat ini kami semua sedang dalam keadaan istirahat. Untuk itu tidak akan mengganggu pekerjaan kami di sawah. Begitu ya. Bagaimana Kakang Mas Bentar? Keinginan rakyat di sini untuk membantu kita baik juga kita terima, tapi harus diatur. Silakan Kakang Mas. Begini Ki Demang. Daulat Raden. Boleh saja kau dan rakyat di sini membantu kami, tapi jangan semuanya turun ke sungai. Orang tua, anak-anak dan perempuan tidak boleh ikut. Hanya para pemuda saja yang diperkenankan membantu kami. Daulat Raden. Titah Raden segera hamba lakukan. Ya. Sandiwara radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Nyai! Nyai! Iya, Kang Demang. Sini. Kumpulkan perempuan-perempuan. Masak makanan yang banyak dan istimewa. Jangan mengarukkan, ya. Kita kedatangan tamu agung. Putra Tuanku Brahma sendiri yang datang. Raden Bentar. Dengan putra Gusti Ayu Dewi Mantili. Raden Paksi Jaladara. Sudah, Kang. Tuh, gadis-gadis sudah kumpul semuanya. Bagus sekali. Nasib kita baik sekali ya, Kang. Iya. Baru saja panen, sehingga kita bisa menghidangkan hasil panen. Nasi putih, hasil padi baru dipanen. Tentu tamu kita akan gembira. Makanan kesukaan Raden Bentar dan Raden Paksi itu apa? Ketika aku dipanggil oleh Kangjeng Tumenggung Wiratmaja ke keraton, kata beliau makanan kesukaan Raden Bentar sayur kacang merah dan goreng ikan mujair. Gampang. Kalau Raden Paksi? Sama dua-duanya. Suka sayur kacang merah, tapi ikannya agak lain. Raden Paksi suka sekali goreng ikan mas. Beres. Nah, masaklah dengan istimewa. Aku segera mau turun ke sungai. Baik, Kang Demang. Hei, Denok-Denok. Masak yang enak. Dan nanti berdandan pakai baju yang bagus-bagus ya. Siapa tahu di antara kalian ada yang terpilih dibawa ke keraton dijadikan selir. Kanda Brahma, jangan bergurau. Ini perkara sungguh-sungguh, Kanda. Kau ini apa-apaan, Dinda Pramita? Kau sudah ingin punya menantu? Sudah rindu ingin menimang cucu? Bukan itu tujuan saya, Kanda. Tapi ingin mengalihkan perhatian Bentar dari Lasmini, Kanda. Kalau nanti Bentar benar-benar jatuh cinta pada Dewi Anjani, bagaimana? Ya, tidak apa kan? Nah, kau terburu-buru. Maksud saya, terlebih dulu kita harus tahu watak dan pribadi Dewi Anjani itu, Kanda. Kalau berwatak baik, saya tidak akan keberatan.
Bentar masih terlalu muda, Dinda. Jangan dikawinkan dulu. Dipertunankan saja. Aku setuju saja, Dinda. Tapi kau jangan kecewa kalau Bentar tidak menyukai gadis itu. Tapi Kanda sendiri juga harus membantu. Iya, akan aku bantu. Sandiwara radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Pramita sebagai ibu kandung Bentar sangat memperhatikan perkembangan jiwa anaknya itu dan merasa cemas bila Bentar tidak bisa melupakan Lasmini. Untuk itu harus dicari daya upaya untuk membuat Bentar melupakan Lasmini. Sementara itu, seekor kuda putih, tinggi dan tegap, berpacu memasuki wilayah kerajaan Pajajaran. Penunggang kuda itu seorang laki-laki berbadan kekar, berpakaian mewah, berwarna biru tua, pedangnya yang indah dengan sarungnya berlapis emas terjuntai di pinggang. Itulah seragam perwira pasukan keraton Madangkara. Dan siapakah dia? Dialah Senopati Indra Kumala. Apakah Senopati Indra Kumala datang di Pajajaran? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan